Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Hari ini kita akan belajar tentang melafalkan surat Al-Fatihah. Silahkan anak-anak menyimak video pembelajaran berikut. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Fatihah dibaca ketika sholat pada setiap rokaat. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan disebut dengan Sab'atul Masani. Sab'atul Masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Al-Quran yang artinya induk Al-Quran. Nah, baik anak-anak, ini adalah pengertian tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Bila kita membuka Al-Quran, pasti kita akan menemukan surat Al-Fatihah di bagian permulaan. Pertama kali membuka Al-Quran, surat yang pertama kita temukan adalah surat Al-Fatihah. Nah, ini surat Al-Fatihah disebut dengan pembukaan. Kemudian surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah disebut dengan surat Makkiyah. Jadi surat Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, surat Al-Fatihah ini kita baca setiap sholat pada setiap rokaat. Jadi sehari kita sholat wajib itu 5 kali. Jika setiap rokaat kita membaca surat Al-Fatihah, maka 17 kali setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah. Itu hanya pada waktu sholat, ya. Belum lagi nanti kalau misalnya kita mau belajar atau mau melakukan aktivitas yang lain atau mau berdoa, kita membaca surat Al-Fatihah, maka bisa lebih dari 17 kali sehari dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Disebut juga dengan Sab'atul Masani yang artinya 7 yang diulang-ulang, ya. Nanti anak-anak diingat-ingat, kalau ada pertanyaan terdiri dari berapa ayat surat Al-Fatihah, maka dijawab 7 ayat. Surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Al-Quran atau induk Al-Quran. Ummu itu artinya ibu. Nah, sama dengan induk, berarti surat Al-Fatihah ini ibunya Al-Quran. Nah, karena surat Al-Fatihah ini merupakan pokok-pokok Al-Quran. Jadi, surat Al-Fatihah ini kenapa kok disebut dengan ibunya Al-Quran? Karena isi kandungan dari surat Al-Fatihah ini itu mewakili satu Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah, ya, mengandung pokok-pokok Al-Quran. Nah, ketika kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang pertama. Jadi kata-kata basmalah itu sudah masuk ayat yang pertama, bukan Alhamdulillah, tapi ayat pertamanya adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim masuk pada ayat yang pertama. Selanjutnya anak-anak, mari kita menghafal surat Al-Fatihah. Saya yakin anak-anak semua sudah hafal surat Al-Fatihah, ya. Karena mulai dari kecil itu sudah terbiasa untuk membaca surat Al-Fatihah. Bu akan memberikan contoh membaca surat Al-Fatihah.
Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, setelah kita memahami tentang surat Al-Fatihah ya, dan juga sudah membaca surat Al-Fatihah, maka selanjutnya kita mempelajari tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah berisi pesan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita taat dan selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, bagaimana caranya menerapkan hal tersebut? Yang pertama, dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir itu artinya mengingat Allah. Zikir itu artinya mengingat Allah. Jadi dengan banyak-banyak membaca zikir, ya, membaca tasbih, tahmid, dan takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, itu bisa mendekatkan kita pada Allah. Yang kedua, sholat menyembah Allah. Dan yang ketiga, berdoa memohon hanya kepada Allah. Kalau berdoa kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah ya, tapi kita hanya meminta tolong kepada Allah. Nah, dengan menerapkan hal-hal tersebut, nah berarti kita sudah mengamalkan pesan dari surat Al-Fatihah. Untuk tugas hari ini, membaca surat Al-Fatihah melalui voice note dikirim ke nomor WA Bumanda ya. Dan yang kedua, mengerjakan soal pada halaman 23, A 5 soal dan B 10 soal. Untuk yang A 5 soal saya kira cukup jelas karena itu adalah pilihan ganda. Yang B, ini cukup ditulis hurufnya saja. Nah, misalnya di situ kan ada 10 soal dan di sebelahnya ada pilihan A sampai dengan J. Nah, misal nomor 1. Dalam membaca Al-Fatihah, bacaan yang panjang harus dibaca titik-titik. Ini pasti jawabannya adalah panjang. Kata panjang ada pada huruf D, panjang. Nah, cukup anak-anak menuliskan hurufnya saja pada titik-titik. Ditulis huruf D. Tidak usah ditulis panjang, tidak usah ya, ditulis huruf D begitu saja. Nomor 2, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini pasti jawabannya Ar-Rahim pada titik-titiknya. Jawaban Ar-Rahim ada pada jawaban A. Maka pada titik-titik nomor 2 diisi huruf A. Begitu, saya kira cukup jelas anak-anak ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Pelajaran hari ini
telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, semoga mendapatkan nilai yang baik.